Halo Susamen, perkenalkan aku Maxi Paldorerung. Saat ini aku sedang bekerja dan melakukan proses Anerkennung als Pflegefachmann di salah satu Altenheim di Jerman. Jadi pada video kali ini aku ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana proses aku membuat visa. Ya, aku berharap apa yang aku sampaikan ini bisa menjadi gambaran, juga bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman yang sedang berjuang atau akan melakukan interview visa Schengen ke Jerman. Ya, jadi sebenarnya untuk visa ini tuh aku ajukan pertama kali itu di tanggal 29 Oktober 2024. Saat itu aku mengajukan via official atau via website ya, via website. Tapi sebelumnya aku memang sudah dapat kontrak kerja, dapat defisit beside, dan dapat Vorabzustimmung. Jadi dari awal 2024 pertengahan sampai akhir itu aku lakukan banyak proses untuk interview kerja, terus juga pengiriman dokumen dan menunggu kelengkapan-kelengkapan yang diberikan oleh pihak Jerman. Oleh karena itu di awal memang aku sudah mengirimkan antrak dan juga Volmark. Jadi kayak aku memberikan kuasa kepada pihak Jerman, perwakilan di Jerman untuk menguruskan proses imigrasiku, izin tinggal dan segala macam dari Jermannya. Sehingga aku hanya perlu mengirimkan beberapa kelengkapan dokumen dan mereka yang menjalankannya di Jerman seperti itu. Nanti itu akan aku buat dalam video lain ya, tapi kali ini khusus buat visa. Oke, semuanya itu sudah aku dapatkan tadi, kayak sudah ada kontrak kerja, terus juga sudah ada antrak, sudah kirim Volmark, juga sudah ada defisit beside, ada Vorabzustimmung. Dan di tanggal 29 Oktober itu aku langsung mengajukan via website untuk membuat termin. Jadi aku kayak ngisi formulir, terus juga ngisi semua. Dan pertama aku mengajukan termin dahulu itu di tanggal 29 Oktober 2024 dan aku mendapat konfirmasi bahwa email aku sudah diterima, tapi hanya konfirmasi ya. Dan di situ tertera mohon tidak mengirimkan pertanyaan apapun selama proses proses konfirmasi termin Anda hingga 12 minggu ke depan, kata gitu. Aku mikir ini kayak 2 minggu lama betul ya. Lama betul pokoknya. Dan akhirnya di tanggal 9 November itu kayak sekitar 10 hari setelahnya, kalau nggak salah 10 atau 12 hari setelahnya, aku langsung dapat balasan termin. Dan di situ dikonfirmasi bahwa terminku itu di tanggal 23 Januari 2025. Aku hopeless saat itu, kenapa? Karena di awal Februari itu kan sudah ujian B1 Goethe Institut. Dan untuk kedutaan Jerman di Jakarta, mereka hanya memberlakukan ijazah B1 atau ijazah apapun itu masa berlaku 1 tahun setelah diterbitkan. Jadi kayak aku mikir kalau aku apply terminnya tanggal 23 Januari, sebulan lagi masa sertifikatku habis dan itu waktunya nggak akan cukup gitu, sehingga aku harus ujian lagi. Tapi langsung hari itu juga aku direct langsung konfirmasi ke pihak Jermannya bahwa aku dapat termin tanggal segini, ya dengan lapang dada kayak nggak apa-apa deh aku ujian BNS lagi gitu. Terus pihak Jermannya konfirmasi, Maxi, kamu sudah punya Vorabzustimmung gitu. Anda bisa langsung melakukan atau mengajukan termin via email. Jadi Vorabzustimmung ini kayak pra persetujuan yang memang sudah diberikan dari Jerman gitu, bahwa yang di dalamnya menyatakan bahwa aku diajukan untuk segera mendapatkan visa untuk proses Anerkennung. Dan aku melakukan termin lagi itu via email. Aku kirimkan itu di tanggal 11 November aku kirim ulang. Dan di dalam email itu aku lampirkan Vorabzustimmung dan juga aku lampirkan satu file Word yang di dalamnya menyatakan bahwa sebelumnya aku sudah mengajukan termin via official dan terminku itu di tanggal 23 Januari 2025. Dan di situ juga aku lampirkan kode tiketnya gitu. Itu aku kirim di tanggal 11. Di tanggal 12 November itu mereka langsung balas. Pertama itu mereka langsung balas termin terbaru itu di tanggal 2 Desember 2024. Dan setelahnya lagi ada email tambahan yang menyatakan bahwa terminku yang di tanggal 23 Januari 2025 itu dinyatakan hangus. Sehingga aku hanya memiliki satu termin di tanggal 2 Desember 2024. Jadi semenjak tanggal 12 itu kayak aku persiapkan semua, kayak aku defisit apostyle ijazah,
ijazah terakhir ya, karena yang aku tahu itu apostel ijazah terakhir aja gitu. Akhirnya aku lengkapi semua, terjemahan dokumen, terus ada merek belat tentang pasal 16D yang diakui sebagian. Itu aku lengkapi semua dokumen-dokumennya, formulir, terus juga sertifikat bahasa dan segalanya aku lengkapi. Terus kayak aku nunggu kan sampai tanggal termin 2 Desember. Nah, di tanggal 20 November itu kedutaan Jerman di Jakarta melakukan update besar-besaran terkait dengan apostal. Itu ada pernyataan di tanggal 20 November itu bahwa ijazah SD sampai SMA itu harus diapostelkan untuk merek belat pasal 16D. Dan aku lihat email itu, pembaruan itu tuh per tanggal 23 November. Selang beberapa hari terminku di tanggal 2 Desember. Itu aku paniknya bukan main, karena buat ngurus apostyle itu tuh nggak sebentar. Kita harus upload berkas, terus juga harus nunggu dan harus bayar. Itu nggak sebentar, apalagi dengan pembaruan sekarang itu mereka minta SD sampai SMA juga diapostylkan dan diterjemahkan. Ini benar-benar berat banget. Bahkan aku di tanggal 23 tuh kayak aku mikir, aku datang dengan kondisi yang nggak memungkinkan, dalam arti kayak apostyle ijazah SD SMA aja belum aku buat, apakah visaku bakal diterima gitu. Aku sempat ngomong kayak apakah kita buat termin baru atau gimana. Terus pihak Jermannya bilang sebaiknya nggak usah, jalani aja dulu, karena kan kamu juga dapat email termin ini kan tanggal 12 itu sebelum adanya pembaruan tentang apostal ini di tanggal 20 November. Sehingga aku berupaya kayak aku maksimalin aja, aku buat ya semampuku saat itu. Bahkan ijazah SMP ku itu aja kan masih di Kaltim, aku nggak bawa. Posisinya saat itu aku masih di Jakarta dan aku minta orang tua buat kirimkan dari Tenggarong untuk ijazah SMP ku, dan ini bener-bener terburu-buru dan nggak sebentar gitu buat datang ijazah SMP ku. Alhasil yang bisa aku dapatkan itu cuma apostyle ijazah SD dan SMA. Ijazah SMP-nya nggak ada. Dan keduanya itu tidak ada terjemahan, karena jujur buat pakai penerjemahan tersumpah itu lama banget buat terjemahkan dokumen. Jadi kayak ya udahlah, yang aku bawa tuh cuma apostel ijazah SD dan SMA tanpa apostel ijazah SMP. Ya kayak ya udahlah, aku optimis aja lah gitu. Aku optimis aja. Bahkan untuk ijazah apostel SMA dan SD itu pun kayak aku dibantu sama pihak AHU yang di Kuningan. Aku dibantu sama mereka kayak dipercepat, karena aku bilang aku ada termin hari Senin dan posisinya saat itu hari Jumat, hari terakhir kerja di minggu itu. Dan kayak petugasnya bilang, coba kasih lihat terminmu di kedutaan. Aku kasih lihat lah kan, aku kasih lihat. Terus kayak oke, mereka langsung bantu direct di situ. Jadi aku datang itu jam 10 dan berkasku jadi itu sekitar jam 4 sore. Nggak apa-apa lah, itu lebih baik daripada aku nggak bawa sama sekali gitu kan. Nah akhirnya di tanggal 2 itu kan terminku tertera tanggal 2 Desember jam 7.30. Aku datang lebih awal, sekitar jam setengah 7 sudah tiba di kedutaan di Jakarta, kedutaan Jerman. Terus kayak kita ngantri di situ, dan ada beberapa teman-teman juga yang sudah nunggu, tapi mereka tuh kebanyakan yang grup yang mengajukan visa FSJ dan juga BFD dan juga au pair. Jadi yang anerkendung cuma aku sendiri yang aku tahu saat itu. Kita ada sekitar 14-16 orang yang ajukan termin saat itu yang sudah mau wawancara visa. Sebenarnya kan di terminnya itu kan tertera jam 7.30, tapi sebenarnya nggak langsung on time gitu sih. Jadi lebih tepatnya kayak kita juga akan disortir masuk satu-satu gitu-gitu. Kita masuk kayak seleksi barang, bawa baru dokumen yang perlu dibawa ke atas gitu-gitu. Dan akhirnya tibalah saat di lantai 2, kayaknya lantai 2 itu kita ngambil antrian sesuai dengan kriteria visa yang kita ambil. Jadi buat teman-teman pastikan jangan salah ambil antrian tiketnya ya. Karena di situ ada beberapa kayak ada yang untuk liburan, ada yang Schengen dan ada yang lain-lain. Jadi pastikan jangan salah. Karena kalau kalian salah, kalian harus ngulang lagi ngambil tiket dan itu memakan waktu. Akhirnya aku nunggu proses dokumennya, karena aku bawa semua berkasku sesuai merek belatnya itu. Dan tibalah giliranku. Aku nunggu tuh sekitar sejaman. Jadi aku masuk jam setengah 10 dan giliranku itu
sekitar jam 10 lewat lah. Jadi aku udah nunggu beberapa jam gitu. Terus pas giliranku, aku datang, aku kasih beberapa dokumen yang sudah aku susun sesuai urutan merek bloodnya. Dan di situ tuh petugasnya bilang kayak, saya minta dokumennya udah disusun rapi ya. Terus aku bilang, ini saya sudah susun rapi sesuai urutan. Enggak kayak gitu. Saya maksudkan saya nggak mau ada klip-klip, ada staples, mohon diambili. Dan pada saat itu aku diminta langsung mundur dan antrian berikutnya datang. Bayangin aku udah nunggu hampir sejam lebih, tapi cuma karena klip dokumen yang masih ada staplesnya itu aku disuruh buat ngambilin itu dan susun rapi lagi. Kayak ya mau nggak mau aku harus ngambil antrian lagi gitu. Aku ngantri lagi saat itu, dan itu bener-bener jadi pelajaran besar buatku dan buat teman-teman juga yang mau apply visa. Mungkin jauh lebih baik kalian nggak usah pakai staples, jadi disusun sesuai urutannya aja. Ya meskipun satu dokumen itu kan ada beberapa lembar ya, nggak apa-apa diurutkan aja tanpa staples. Ntar mereka ngoreksi satu-satu, itu akan mempermudah pekerjaan mereka. Sebenarnya tujuannya juga bagus sih, jadi kayak mereka nggak ribut satu-satu buka-bukain gitu ya. Itu. Dan akhirnya aku langsung dapat termin lagi itu sekitar jam 11 lewat. Aku langsung datang lagi dan langsung pertama tuh diminta semua dokumen lah, dokumen yang sudah aku persiapkan sesuai dengan merek blood yang ada, kayak formulir, terus nanti ada apa, pernyataan kontrak kerja segala macam aku kasih. Dan di situ tuh dia nanya kan, ini asli ya? Aku bilang iya itu asli, karena yang aku dapat cuma soft file, jadi aku bisa print sebanyak yang aku mau gitu loh. Karena beliau menghimbau untuk dokumen sebaiknya yang diberikan ke mereka itu yang fotokopi. Yang aslinya kita bawa, tapi cukup kita tunjukkan aja originalnya gitu loh. Jadi buat teman-teman, kalau bisa semua dokumen yang tertera yang akan kalian serahkan itu adalah fotokopian. Tetap kalian bawa yang asli, tapi cukup kalian tunjukkan sebagai validasi dokumen asli kalian. Dan selebihnya kalian bawa pulang. Karena kalau kalian nggak punya fotokopian, cuman ada dua kemungkinan. Kalian keluar terus fotokopi, dan kondisi di sekitar kedutaan tuh agak jauh tempat fotokopi dan mungkin juga mahal, dan itu memakan waktu. Atau kalian menyerahkan berkas yang asli dan kalian nggak punya berkas asli yang lain. Jadi saran aku, fotokopi semuanya apapun itu dan bawa atau lampirkan yang asli. Itu akan sangat mempermudah kalian gitu. Nah akhirnya aku serahkan semua dokumenku, kayak aku kasih, dia ngecek satu-satu. Jadi kayak pada saat proses gitu, kayak pertama dia ngebuka formulir, terus dia nanya, kamu gajimu berapa, gini-gini, kamu mau ngapain, apa yang kamu tahu tentang anarkian gitu-gitu. Dia nanya sekilas gitulah. Ya aku jawab aja sesuai dengan pengetahuan yang aku tahu, karena memang aku sudah banyak baca juga tentang Forapsus Timung, terus juga tentang Defisit Beside, terus juga tentang Altenheim. Jadi lebih tepatnya pertanyaan yang struktural sih, lebih ke arah dokumen yang aku berikan aja yang ditanyain gitu. Bahkan saat itu aku nggak ada diwawancari dalam bahasa Jerman, tapi teman-teman yang lain yang FSJ atau juga BFD itu mereka ada sesi wawancara pakai bahasa Jerman, dan aku dengar itu dan kayak mereka ditanya berbagai macam pertanyaan seputar dengan program mereka gitu. Tapi kalau yang aku kemarin tuh aku cuma ditanya terkait dengan gaji, tinggal di mana, terus juga apa yang menjadi landasan kuat kamu untuk mengambil program ini, terus juga apa yang kamu ketahui tentang Pflegefachmann di Jerman gitu-gitu. Ya untungnya aku juga sudah jadi perawat kan di Indonesia, udah lulus, jadi kayak ya udah sedikit paham lah tentang apa sih keperawatan itu, apa sih tindakan keperawatan dan segala macam di Altenheim maupun di Krankenhaus, kayak segala macam itu bisa kejawab. Dan pada akhirnya dokumen aku diterima dan aku nanya sama mereka, Mbak, dari di merek blood ini kan diminta untuk apostille ijazah SD sampai SMA. Jujur yang saya bawa cuma apostille ijazah SD dan SMA, dan ijazah terakhir S1 dan nurse. Saya nggak punya apostille ijazah SMP. Kenapa? Karena saya baru tahu di tanggal 23, sedangkan termin saya itu datang di tanggal 12 November. Terus mbaknya jawab gini, ya jadi kali ini juga pembaruan dari kedutaan dan kami memberikan pengecualian
untuk termin sampai tanggal 9 Desember itu nggak apa-apa cuma pakai apostille ijazah terakhir. Aku langsung lega di situ. Aku langsung lega. Kenapa? Karena seenggaknya semua dokumen yang aku berikan itu lengkap gitu kan. Lengkap. Bahkan di Merkblad itu kan mereka minta motivation letter ya. Mereka nggak minta surat motivasi. Tapi tetap aku lampirkan. Tujuanku adalah ya supaya memperkuat gitu. Jadi supaya mereka tergambar juga dengan motivasiku dan juga dengan kelengkapan dokumen yang aku berikan. Jadi mereka bisa lebih yakin gitu dengan visa yang aku ajukan gitu. Dan aku langsung kayak ambil sidik jari, terus aku disuruh bayar 75 euro. 75 euro tuh sekitar sejuta berapa gitu, aku lupa. Dan itu cuma bisa bayar pakai kartu kredit atau cash. Aku mikirnya debit bisa kan, ternyata debit gak bisa. Ternyata itu beda. Aku mikirnya dulu tuh aku bawa ATM debit dan ternyata gak berlaku. Jadi mau gak mau aku langsung turun ke bawah. Di bawah kedutaan itu ada ATM BCA. Itu ada pecahan uang 100, bisa kalian ambil di situ. Jadi aku bayar pakai uang cash. Dan akhirnya mereka staplesin semua, terus kayak ngasih satu bukti pembayaran, dan aku diminta cross check dokumenku apakah semua sudah sesuai, nama dan segala macam. Terus aku nanya kan sebelum pulang tuh aku nanya, aku bilang, Mbak, ini kan saya asalnya dari Kaltim, cuman sekarang ya karena habis studi dan menetap beberapa waktu di Jakarta. Setelah ini saya akan pulang ke Kaltim. Nah, apakah untuk proses kayak pengambilan visa segala macam itu bisa diwakilkan? Kata mbaknya bisa, karena untuk kelengkapan dokumen nanti yang akan diminta, kalau misalkan masih belum lengkap, itu akan diminta via email. Dan untuk visa, untuk paspor yang akan diberikan visanya nanti itu kan juga bisa diwakili. Jadi nggak mesti kita sendiri yang ngantar nanti visanya gitu. Tuh aku lega, jadi udah selesai. Tanggal 2 itu aku langsung pulang lagi ke tempat tinggalku di Jakarta, di kos, di asrama. Terus tanggal 4-nya aku pulang ke Kaltim. Aku nunggu kan, kayak lama nggak ya, aku mikir kan, ini berapa lama ya kira-kira dikasih, kira-kira diterima nggak ya visaku gitu. Pokoknya aku ya dalam proses menunggu itu ya aku cuman mikir gimana visaku ya. Dari tanggal 2, tanggal 4 aku sudah di Kaltim. Aku langsung tunggu update email dari kedutaan. Dan itu tuh email pertama itu datang di tanggal 10 Desember. Di tanggal 10 itu mereka minta pembaruan kontrak kerja. Nah, aku jelaskan di sini. Jadi kan aku diterima interview itu tanggal 19 Februari 2024 dari pemberi kerja. Dan mereka itu udah mengirimkan aku kontrak kerja itu per tanggal 30 Maret 2024. Dan di dalam kontrak kerjaku itu tertera bahwa aku akan mulai bekerja di bulan Agustus 2024 saat itu. Dan posisi aku buat visa kan di bulan Desember, artinya kan sudah basi lah, sudah expired lah kontrak kerjaku itu. Akhirnya aku minta ulang, aku forward email dari kedutaan itu ke pihak yang di Jerman, ke pemberi kerjaku, dan besoknya mereka langsung kirimkan kayak satu updatean terbaru yang di dalamnya menyatakan bahwa aku akan melakukan kontrak ulang, tanda tangan kontrak saat aku sudah tiba di Jerman, dan itu disahkan oleh pemberi kerja, ada stempel, dan juga pokoknya ada update lah dari pemberi kerjaku terkait dengan berkas yang dimintai kedutaan. Akhirnya aku kirim dan diterima oleh kedutaan itu di tanggal 10 Desember. Terus di tanggal 17 kalau nggak salah, tanggal 17 itu pihak kedutaan bukan tanggal 17, tanggal 15 itu mereka minta asuransi perjalanan. Nah, ini yang ingin aku kasih tahu. Jadi sebenarnya pentingnya asuransi itu juga akan sangat berkaitan dengan tanggal visa kalian. Jadi kan aku kan dapat email terkait dengan asuransi perjalanan dari email. Mereka minta itu dan aku coba komunikasikan ke pihak di Jerman. Dan mereka bilang bahwa untuk asuransi ini harus aku sendiri yang apply dari Indonesia. Dan aku memilih salah satu asuransi kesehatan, asuransi perjalanan yang dari Jerman.
Dan aku langsung daftar di situ. Aku daftar, di email itu kan pihak kedutaan minta itu paling tidak setahun masa berlakunya. Dan jujur kalau bayar langsung setahun itu besar banget. Itu nilainya aku lihat kemarin sekitar 200 atau 300 euro. Itu gede sih menurutku. Tapi puji syukurnya di asuransi kesehatan perjalanan ini tuh mereka menyediakan pembayaran cicilan. Jadi aku bisa nyicil kayak bulan pertama, nanti bayar lagi bulan kedua kayak gitu-gitu. Dan aku langsung daftar, dan di dalam proses pembuatan asuransi itu tertera tanggal aku akan berangkat. Nah, aku tanya kan sama mereka, sebaiknya tanggal berapa gitu kan. Nah, pihak Jermannya, pihak tempat kerja aku nih minta kalau bisa sebelum Natal. Itu kan tanggal 15. Aku bilang, nggak bisa lah. Aku jujur, aku berat hati. Aku bilang kalau soal ini saya tidak bisa, karena saya ingin merayakan Natal juga dengan keluarga, merayakan tahun baru. Dan jujur, ini pengalaman pertamaku dan aku berangkat sendiri tanpa ada kenalan. Ini bukan perkara yang mudah. Maksudnya aku berangkat sebelum hari raya, terus juga berangkat sendiri. Ini nggak mudah. Dan aku sampaikan di situ ya, alasanku adalah dengan aku bisa merayakan Natal bersama keluarga, tahun baru, itu yang akan membuat aku bisa menjadi lebih baik dalam proses persiapan berangkat ke Jerman kayak gitu-gitu. Dan puji syukurnya mereka terima, dan akhirnya mereka minta di tanggal 2 Januari 2025. Ya aku terima saat itu. Akhirnya di asuransi kesehatan itu tanggal mulai perjalanan itu di tanggal 2 Januari 2025. Akhirnya aku bayar asuransi ini tuh pertama itu 20 euro untuk di bulan pertama di Januari. Aku harus bayar itu, dan aku ke bank, ke salah satu bank, di bank BNI. Aku kan pengen transfernya via bank karena biar dapat stroke dan lebih yakin gitulah. Dan ternyata biaya kirimnya lebih mahal. Biaya kirimnya saat itu tuh kalau nggak salah 35 euro. Sedangkan biaya tunggakan yang harus kubayar untuk bulan pertama di asuransi ini tuh cuma 20 euro. Jadi pihak pihak tellernya tuh menyarankan untuk aku via transfer via mobile banking. Dan aku lakukan lah. Dan memang lebih murah. Aku cuma bayar biaya adminnya tuh cuma 5 euro saat itu. Itu pun ya pakai mata uang rupiah kan, ke kalkulasi sendiri. Terus aku cuma kasih bukti pembayaran itu, bukti screenshot, dan aku minta berita acara dari bank, dan itu dikasih bahwa aku sudah melakukan pembayaran transaksi ini di tanggal ini. Nah, jadi asuransi ini itu bisa berlaku apabila PDF-nya aku lampirkan dengan bukti pembayaran pertama. Jadi bukti pembayaran dan PDF asuransi perjalanan ini langsung kukirim di tanggal 16 Desember ke kedutaan. Ke email kedutaan, via email aku kirimkan. Itu pagi aku kirim, dan tanggal 16. Terus di tanggal 17-nya itu pihak kedutaan langsung kasih email bahwa mereka memerlukan pasporku untuk memberikan visa. Saat itu posisinya aku di Kaltim, dan memang sebelum pulang kayak bukti regnum, bukti pembayaran, terus juga visa aku tinggalkan di asrama di tempatku tinggal. Dan aku minta tolong sama temanku buat datang di tanggal 18 ke kedutaan di Jakarta. Jadi kayak dia ngantarin ngantarin paspornya pagi, terus siangnya dia ngambil, jadi paspornya itu sudah ada visa. Dan visaku itu mulai berlaku tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 30 April 2025. Jadi bulan sekarang ini tanggal 22 April, 30 hari nanti ini, tanggal 30 nanti itu sudah habis masa berlakunya. Tapi aku kemarin pas datang itu udah langsung ngajukan perpanjangan, dan sudah dapat perpanjangan visa. Jadi visaku sudah diperpanjang sampai bulan April 2026 itu. Ya, itulah pengalaman visaku teman-teman. Mungkin kalau dari aku pribadi, apa yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua, ya persiapkan proses interview visa kalian dengan maksimal. Dalam arti baik itu kayak kesiapan diri kalian, kesiapan dokumen kalian, kesiapan mental, dan juga
kesiapan-kesiapan lainnya tuh kalian persiapkan dengan matang. Kenapa? Karena kalian juga tidak hanya harus memberikan dokumen itu kepada mereka, tapi juga kalian harus mengerti dan kalian juga harus bisa untuk seenggaknya menyampaikan pemahaman kalian tentang visa yang akan kalian ajukan, pekerjaan yang akan kalian jalani, dan juga proses-proses seterusnya. Terus kelengkapan dokumen. Jadi dari pengalaman aku, dengan perkara staples itu aja aku harus ngulur lagi hampir 1 jam gitu untuk proses antrian berikutnya. Dan ini jadi pelajaran besar juga buat aku, dan semoga bisa jadi referensi buat teman-teman bahwa menyusun dokumen yang akan kalian berikan itu tidak usah pakai klip atau pakai staples, disusun saja sesuai dengan urutannya. Dan juga pastikan saat menyerahkan dokumen itu yang fotokopi, dan kalian tetap bawa dokumen yang asli untuk validasi saja gitu. Jadi ya sebenarnya ya pihak-pihak kedutaan juga kenapa mereka ketat, karena mereka juga ingin memastikan bahwa kita bisa mendapatkan visa dengan baik, dan juga kita bisa dapat fasilitas yang baik saat kita di Jerman, dan juga kita bisa, ya kasarnya kita bisa mandiri lah buat diri kita sendiri saat kita di Jerman nanti. Jadi kayak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan juga ya harapan aku buat teman-teman yang sedang berjuang dalam membuat visa, apalagi dengan waktu yang sekarang ya, dengan berbagai macam updatean dari kedutaan di tahun 2025 ini kan memang banyak perubahan sekali, atau juga banyak yang antrian yang lebih lama, lebih banyak yang mengajukan visa, pasti juga mempengaruhi beberapa sistem-sistem di kedutaan Jerman di Jakarta. Tapi yang pasti ya tetap semangat dalam menunggu, terus juga dalam proses apply visa pastikan ya teman-teman semua juga mempersiapkan dengan baik agar nanti bisa terbang ke Jerman dan bisa mewujudkan mimpinya masing-masing. Oke, itu saja dari aku. Nanti aku akan buat video lain tentang pengalaman kerja sebagai perawat di Jerman. Und auf Wiedersehen.